Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berkesempatan lagi bersama untuk bersekutu di tempat ini, dan biarlah kita bersatu hati, kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Nathan, dan kita bersyukur kesempatan ini menjadi momen yang terbaik untuk kita malam ini. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini, kita angkat pujian untuk memuliakan nama Tuhan nomor 15, puji Allah Bapa. Nanti bait kedua saya undang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berzikir. Yang Maha Kuasa, Putranya diberikan sebab kasih-Nya, Al-Masih salib demi yang sesat, terbukalah pintu menuju selamat. Pujian Bapak surga, kami bersyukur atas kebesaran kasih-Mu, Allah kami yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kesempatan yang indah malam ini dapat berkumpul di rumah-Mu di Pondok Aren untuk melaksanakan kebaktian pembangunan rohani bersama PBI Sepandan. Terima kasih mereka kita yang saat ini kurang sehat, kurniakan kesehatan dan kuatkan, hiburkan juga jemaat di sini. Terima kasih tempat dan terima kasih Tuhan dan mereka semua. Kami bersyukur juga untuk Pendeta Nathan dan Ibu dari Amerika yang jauh meluangkan waktu dengan biaya sangat tinggi untuk datang dan menyampaikan firman malam ini. Tuhan yang memimpin dengan hikmat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Dan kiranya melalui ibadah ini iman kami diteguhkan, dikuatkan, dan juga penyerahan kami semakin bertegaskan di dalam Tuhan, sehingga kami berbuah baik kemuliaan Nama. Kami serahkan semua rangkaian ibadah ini pada malam ini dari bangsa selesai. Mohon pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar Engkau yang dimuliakan, jemaat-Mu dibangunkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, serahkan seluruhnya, ampunkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita yang akan menjadi renungan kita pada malam hari ini, yang terambil dari Lukas pasal yang ke-19, ayatnya yang pertama.
sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan memulai ayat pertama. Bapak dan Ibu dan Saudara yang terkasih membaca ayat kedua. Kita baca dengan silih berganti. Yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Respon firman Tuhan telah kita baca. Kita angkat pujian untuk memuliakan Tuhan kita nomor 97. Firman yang pertama yang hormat. Acara malam ini, kiranya Tuhan menolong kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita doakan Pak Pendeta Siti yang tidak bersama karena beliau sakit, dan kita doakan juga pemulihan kesehatan dari Bapak Tom, kiranya Bapak Tom boleh kuat, dan kita doakan juga gereja-gereja yang hadir malam ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Baik, silakan Bapak. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga yang mulia, Allah yang kami kenal, kami tinggikan, kami puji di dalam Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Boleh Tuhan berikan untuk kami berkumpul di dalam ibadah KKR Tuhan bagi gereja-gereja sebanten dan sekitarnya, untuk bersama-sama memuji menyembah-Mu dan mendengarkan pengajaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Nasana. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau akan terus memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu yang kami puji, kami tinggikan, dan juga firman-Mu boleh menjadi makanan rohani yang menjadikan kehidupan rohani kami semakin sehat di dalam Tuhan, semakin dibangun di dalamnya. Terima kasih, kaki hamba-Mu nanti akan menyampaikan firman-Mu dengan penuh kuasa daripada-Mu. Tuhan akan menolong sehingga firman-Mu Tuhan benar-benar boleh kami mengerti, boleh kami simpan dalam hati, kami lakukan di dalam hidup kami masing-masing.
Terima kasih berkati juga pelayanan Bapak ini di dalam selama di Indonesia Tuhan, Tuhan akan menolong untuk menjadi berkat. Bapak Pendeta Nathan di dalam pelayanannya di berbagai tempat, Tuhan akan pakai Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, dan juga kuasa daripadamu untuk melakukan pelayanan selama di Indonesia juga Tuhan. Kami serahkan kehidupan Bapak Pendeta Nathan beserta Ibu di dalam pelayanannya di Indonesia. Terima kasih, kami saat ini berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, terutama Tuhan hamba-hambamu yang saat ini tidak bersama kami karena kurang sehat. Tuhan akan menjamah apa yang dialami, diderita boleh sehat kembali, khususnya Bapak Pendeta Siolan Sidite yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, jamah sembuhkan. Biarlah Bapak ini boleh Tuhan pulihkan seperti sedia kala, dapat melayani dengan baik, khususnya di dalam jemaat di Pondok Aren juga Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tetap mendoakan juga saudara-saudara kami, para hamba Tuhan di dalam kesehatannya. Kami teringat Bapak Pendeta Tom yang baru pulih dari sakit saat ini. Tuhan akan menolong, memberikan kesembuhan yang seutuhnya. Bapak Pendeta Tom tidak terhalang dalam kegiatan pelayanannya, juga di dalam aktivitas sehari-hari juga. Hamba-hamba Tuhan se-GBI yang saat ini kami berdoa, Bapak Pendeta Nadiman, Bapak Pendeta Yakub, Bapak Pendeta untuk Bapak Pendeta Markus, Bapak Pendeta Tambunan juga. Tuhan yang akan menolong saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan di dalam kesehatan makin menurun. Tuhan berikan kesembuhan dan Tuhan terus pakai, berikan sukacita, semangat di dalam melayani. Tuhan akan terus pakai sampai akhir hayat Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh gereja-gereja di Indonesia Tuhan, khususnya Gereja Baptis Independen Indonesia. Tuhan akan menolong, memberikan Tuhan kemajuan yang nyata di dalamnya. Pakai hamba-hambamu yang Tuhan sudah tempatkan baik di kota-kota, baik di desa-desa, di seluruh pelosok. Tuhan akan berikan kuasa, hikmat, kemampuan melayani di dalam jemaatnya, di dalam kebenaranmu, dan membawa jemaatmu senantiasa semakin serupa dengan Kristus Yesus. Dan Tuhan dapat juga jemaat-jemaatmu adalah jemaat yang membawa berita Injil bagi banyak orang. Tambahkan jiwa-jiwa baru di dalam setiap pelayanan yang ada. Juga Tuhan akan memberikan kehidupan yang baik, kesehatan, kecukupan bagi hamba-hambamu di seluruh Indonesia Tuhan. Juga para misionarismu Tuhan yang Tuhan sudah utus datang ke Indonesia, Tuhan juga berkati agar Tuhan mereka dapat Tuhan terus memberitakan Injil-Mu di Indonesia ini. Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan atas pelayanan misi-misi-Mu yang Tuhan utus ke Indonesia. Berikan kepada mereka Tuhan kehidupan yang baik, kesehatan, kecukupan, dan bisa mengatasi segala tantangan yang dihadapi selama melayani di Indonesia. Dan biarlah juga boleh bekerja sama dengan gereja-gereja lokal untuk membangun banyak jemaat Tuhan. Terima kasih, biarlah Injil-Mu bebas terus disebarkan di Indonesia. Anak-anakmu bebas beribadah, anak-anakmu dapat menjadi saksi yang baik di dalam masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia, biarlah Tuhan menolong agar pemerintahan kami oleh hikmat bijaksana untuk dapat Tuhan membawa bangsa kami menjadi bangsa yang besar. Rakyat Indonesia boleh makin disejahterakan secara adil dan merata. Terima kasih Bapak, inilah doa-doa yang kami naikkan. Biarlah Tuhan menolong agar apa yang kami sampaikan boleh sesuai kehendak-Mu dan Tuhan berkenan mengabulkannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mohon ampun segenap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Danang. Baik, kita akan lanjutkan ibadah ini. Kita akan membuka ruangan kesaksian. Setelah pujian ini nanti Bapak Ibu yang akan bersaksi dipersilakan. Dapat pujian untuk mendengarkan kesaksian dari nomor 263. Ada lagu dalam hati. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Janganlah hidupku bersertamu, hidupku sentosa terus. Yesus, Yesus Tuhan.
Petronas dipersilakan. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat sore menjelang malam. Jadi Bapak Ibu, kami dari GPI Perumas, dan ini jiwa yang baru, namanya Pak Pasris. Jadi kami mau bersaksi tentang lagu Bertobat. Saya tanya, hari ini temanya mencari jaminan, cocok. Jadi saya nggak persiapan begitu, tapi kami kemarin latihan, kita nyanyi bertobat. Ternyata dengan temanya cocok. Puji Tuhan, ini rencana. Bapak Ibu, bukan karena suara yang bagus, bukan, tapi maksud dan tujuan pujian itu, sehingga pujian itu menjadi berkat bagi kita. Kalau nyanyinya suaranya masih bagus banget. Jadi saya nunggu musiknya siap. Dan balik pada
mendengarkan kesaksian kembali dari pemudi dan remaja GBI Anugerah Pondokaren. Persilakan. Baik, kita terakhir akan kesaksian dari Pastor Nathan dan istri.
Baik, puji Tuhan sudah diberkati oleh kesaksian dari Nathan dan istri. Saja kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nanti berkenan saudara kita Onel dan saudara kita Kevin melayani Tuhan membawakan persembahan, dan nanti berkenan Bapak Pendeta Guntur meminta doa persembahan dan doa firman Tuhan. Untuk mengiringi persembahan kita pada malam hari ini untuk kemuliaan Tuhan, kita angkat pujian dan nomor 299. Beri yang terbaik. Baik, kita akan satu hati dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di malam hari ini Engkau boleh mempertemukan kami berkumpul bersama-sama Bapa di tempat ini dengan tujuan yang baik, yaitu Tuhan mau mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Di kesempatan ini juga Tuhan, Kau memberikan kesempatan bagi kami Bapa untuk memberikan apa yang telah Tuhan berkati kepada kami melalui tangan-tangan kami, melalui pekerjaan kami dan usaha kami Bapa. Biarlah kiranya persembahan ini Engkau boleh terima Tuhan menjadi persembahan yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Boleh dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan di dalam melaksanakan amanat agung-Mu Bapa. Bapa di sorga, kami juga Tuhan berdoa jika sebentar Tuhan Engkau boleh menyampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu Bapa. Biarlah kiranya Engkau mempersiapkan hati kami Bapa menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh firman-Mu. Segala si jahat Tuhan yang hendak merampas benih firman tersebut, biarlah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh memahaminya dan mengerti akan firman-Mu. Terlebih Tuhan, ajari kami, tolong kami Tuhan,
menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapak, hamba-Mu juga Tuhan, nanti Bapak Pendeta Nathan yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati Tuhan, kuasai Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan boleh menyampaikan firman-Mu dengan kebenaran yang ada di dalam firman-Mu saja Tuhan yang tersampaikan bagi kami. Sehingga kami Tuhan, ketika kami nanti pulang, kami tidak pulang dengan sia-sia, tapi kami pulang Tuhan dengan membawa berkat dari firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan acara ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian dari nomor 113, Salib Jalan Hidup. Setelah lagu ini nanti kami persilakan nanti Pak Pastor Nathan untuk menyampaikan firman Tuhan. Satu bait saja, Salib Jalan Hidup 113. Salib dalam hidupku, salib dalam hidupku, sungguh indahlah menuju surga, salib dalam hidupku. I have to wait for him to be ready. Katanya saya ditunggu supaya saya siap dulu baru Bapak ini ngomong. For nothing I says makes sense. Iya. Nah kalau enggak yang dikatakan seperti nggak masuk akal. Kalau enggak saya siap. It is a joy to be here with you this evening. Sukacita yang besar bagi saya bersama dengan Bapak Ibu semua malam hari ini di sini. They asked me to introduce myself, Iya, jadi katanya diminta supaya perkenalan dulu, biar kenal. but there's nothing to say about me other than Jesus saved me. Iya, jadi nggak ada yang mau diperkenalkan kecuali Yesus sudah menyelamatkan saya. But I will say that it is an honor to be in Grace Baptist Church. Iya, jadi saya mau menyampaikan ini adalah satu kehormatan saya ada di Gereja Baptis Independen Indonesia. Anugerah di malam ini, di tempat ini. Because I pastor Grace Baptist Church. Ya, nama gereja saya di Amerika sama Gereja Baptis Anugerah juga di sana. Di Amerika namanya sama persis. My wife is here with me this evening. Iya, istri Bapak ini ada di sini malam ini juga. She makes my life sweeter. Iya. Bagi Bapak ini, istrinya katanya bikin hidup Bapak ini lebih manis. We have 6 children. Iya, mereka punya 6 anak. Anaknya 6. Their ages are 17, Oke, yang paling tua katanya 17 tahun. 16, Yang berikutnya 16 tahun. 15, 15 tahun. 13, 13 yang keempat. 12, Yang kelima umur 12. and 9. Dan terakhir umur 9. And they would love to be here with you too. Ya, sebenarnya mereka mau juga datang ke sini ya. But they're taking care of the house while Ya, we're tapi waktu Bapak Ibu ini berdua ada di Indonesia, anak-anak lah yang ngurus rumah. Let's begin this evening with prayer. Ya, mari kita mulai dengan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Our Father and our God, Bapa kami dan Allah kami, we ask that what we know not you would teach us, dan kami memohon bagi kami yang tidak mengerti supaya Kau mengajari kami. we ask that what we have not you would give us. Dan apa yang kami tidak punya biar Engkau berikan kepada kami.
And we ask that what we are not, you would make us. Iya, dan apa yang tidak kami sebenarnya, Tuhan akan jadikan kami yang sesuai kehendak-Mu. For your glory. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. In Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. When we read the Gospels carefully, one truth appears again and again. Waktu kita membaca kitab Injil, kita akan melihat satu kebenaran yang muncul berkali-kali lagi dan lagi. Jesus loves Apa lost kebenaran people. itu adalah Yesus mengasihi orang-orang yang terhilang. He does not avoid them, he does not pass them by, but he moves toward them with mercy and purpose. Yesus tidak pernah menghindari mereka, orang-orang yang tersesat yang terhilang itu. Yesus juga tidak pernah melewati mereka. Dan dia justru mendatangi mereka dengan rahmat dan punya tujuan. Luke 19:10 says, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Lukas pasal 19 ayat 10 dikatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. This verse explains the mission of Jesus. Iya, ayat tadi Lukas 19 ayat 10 itu menunjukkan mengenai misinya Yesus atau tujuan Yesus datang ke dunia ini. This is why he came into the world. This is the heart of this passage, and this is the message of the gospel. Iya, inilah mengapa Yesus datang ke dunia. Tujuannya Yesus itu di dalam ayat 10 ini. Dan ini juga adalah jantung dari perikop Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dan ini juga pesan inti dari Injil itu sendiri. I want you to hear this phrase. Iya, saya mau Bapak Ibu dengar kalimat ini. Jesus seeks the lost and grace changes the life. Yesus mencari yang hilang, yang tersesat. Dan anugerah mengubah kehidupan orang itu. When I speak to my children about salvation, I often tell them, dua simple truths. Dicampur bahasa Indonesia. Oke, waktu Bapak ini bicara kepada anaknya, Bapak ini akan selalu mengatakan dua kebenaran sederhana saja. You are a great sinner. Iya, yang pertama yang mau Bapak ini sampaikan kepada anaknya, Anda atau kamu anakku adalah kamu orang berdosa. And Jesus is a great Savior. Dan yang kedua, Yesus adalah juru selamatmu atau juru selamat yang luar biasa bagimu. Both truths must be clear. Iya, dan dua pesan ini harus jelas. Yesus adalah juru selamat dan kita adalah orang berdosa. If a person does not understand his sin, he will not seek mercy. Kalau orang tidak mengerti bahwa dia adalah orang berdosa, pasti dia tidak akan mencari rahmat Tuhan. If a person does not understand Christ as Savior, he will not trust Him. Kalau orang tidak mengerti bahwa Yesus adalah juru selamat, pasti dia juga tidak akan mau percaya kepada Yesus itu. If a person thinks he is mostly good, he will not cry out for grace. Dan kalau orang merasa dirinya orang yang baik atau orang yang hebat, dia pasti tidak akan mau menangis memohon karunia Tuhan atau anugerah Tuhan. But when both truths are understood, a person is ready to hear the gospel clearly. Tapi kalau orang mengerti dua kebenaran tadi bahwa kita orang berdosa dan Yesus salah satu juru selamat, orang itu pasti akan siap untuk mendengar Injil secara jelas. Now Luke places the story of Zacchaeus at an important moment. Dan memang Lukas sebagai penulis Injil Lukas 19 ayat 10 ini, dia mau memberitahukan mengenai satu kejadian yang penting. Jesus is traveling toward Jerusalem. Yesus sedang menuju ke kota Yerusalem. He is moving toward the cross. Dan sebenarnya itu juga memang waktu dia juga akan masuk ke penyalipan atau dia akan menuju ke penyalipannya. Jesus knows suffering is ahead, rejection is ahead, and death is ahead. Yesus tahu bahwa dia akan menghadapi yang namanya penderitaan, penolakan, bahkan sampai kematian. Dia tahu nanti dia akan hadapi itu semua. And yet still, he goes forward. Ya, dan sekalipun dia tahu fakta-fakta itu, dia tetap datang ke Yerusalem itu untuk dihadapi semua penderitaan tadi.
But as he travels, Luke shows us the kind of people Jesus stops Iya, for. dan saat Yesus sedang melakukan perjalanan menuju Yerusalem, Lukas menunjukkan kepada kita mengapa Yesus berhenti bertemu dengan seseorang ini. He stops for a blind beggar, a man others tried to silence. Iya, memang sebelum sampai ke Sakeus, memang Yesus pernah berhenti juga waktu ada pengemis yang buta, yang memang orang-orang sekitarnya Yesus tuh mau supaya dia udah jangan berisik, jangan mengganggu Yesus. Itu pernah. Dia berhenti untuk orang yang buta pengemis. And he stops for a tax collector, Yeah. a man others rejected. Iya, dan juga Yesus di dalam Lukas 19 ini berhenti untuk seorang pemungut cukai yang orang-orang tolak, yang pada waktu itu memang menjadi sampah masyarakat. Jesus does not move only toward people who seem important. Jesus moves toward people who are lost. Jadi kalau kita lihat fakta-fakta tadi, Yesus berhenti karena ada pengemis, tapi Yesus juga berhenti karena pemungut cukai. Itu menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya mengutamakan orang yang terkenal saja, tapi juga orang-orang yang tidak dianggap oleh orang lain atau orang-orang yang terhilang. And in this passage, he stops for one lost man in Iya, Jericho. dan di kisah ini, di perikop ini, dia berhenti untuk satu orang di Jericho, orang yang tersesat juga. Not a ruler or a teacher or a respected leader. Iya, bukan seorang pemerintah, bukan seorang guru, atau bukan seorang pemimpin yang dihormati. Jesus stops for a sinner. Ya, dan Yesus kalau dalam kisah dalam Lukas 19 ayat 1-10 ini, dia berhenti untuk orang berdosa. A wealthy, powerful, empty man named Zacchaeus. Dia adalah Sakeus. Sakeus adalah seorang yang kaya, orang yang punya kuasa, tapi dia orang yang kosong hati. Many people knew Zacchaeus, but Zacchaeus was not right with God. Sakeus kan sebenarnya orang terkenal ya, karena dia juga pemimpin, tapi dia sebenarnya tidak punya hubungan yang baik dengan Allah. So, this teaches us the main point of this passage. Jadi kita akan melihat pengajaran sesuatu yang penting dari perikop ayat 1-10 ini, Lukas 19. Because the Son of Man came to seek and to save the lost, Jesus comes to sinners, saves them, and changes their lives. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, Yesus datang untuk orang-orang berdosa. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka dan mengubah hidup mereka. Or, to say it simply, Atau secara sederhana, ini yang dikatakan. Jesus seeks the lost, and grace changes the life. Yesus mencari yang tersesat dan anugerah mengubah kehidupan. Amin. We will see this in three movements in our text. Kita akan lihat hal ini dalam 3 pergerakan di teks ini, di perikop ini. Pertama, The first one, a lost man. iya, seorang yang terhilang. Kedua, Second, a seeking savior. iya, juru selamat yang mencari, seorang juru selamat yang mencari. Ketiga, Number 3, third one, a changed life. sebuah hidup yang diubah. These are not only parts of a story, they show us how salvation works. Ini bukan hanya bagian dari kisah atau perikop ini, tapi juga menunjukkan kepada kita bagaimana keselamatan itu bekerja bagi seorang yang namanya Sakeus. So first, Luke shows us the lost man. Yang pertama, Lukas menunjukkan kepada kita orang yang tersesat ini. Before we see the Savior, we must see the sinner. Sebelum kita melihat atau memandang kepada juru selamat, kita harus melihat dulu orang yang berdosa yang dimaksud. Consider verses 1 to 4. Iya, kita perhatikan dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ke 4 tadi. Jesus enters Jericho. Yesus masuk ke kota Yeriko. Jericho was an important city where many people lived. Iya, jadi Yeriko katanya adalah sebuah kota yang penting di mana banyak orang tinggal di situ. It was a city that had many travelers, and it was a place of business and movement. Kota Yeriko itu adalah tempat di mana banyak orang yang melakukan perjalanan-perjalanan, tempat juga di mana orang berbisnis atau orang melakukan banyak pergerakan-pergerakan.
And in Jericho, Luke introduces us to Iya, Zacchaeus. dan di kota Jericho ini, Lukas menunjukkan atau memperkenalkan kita seorang yaitu yang bernama Zakheus. Luke tells us two things we must know about Zacchaeus. Lukas memberitahu kita dua hal penting mengenai Zakheus yang harus kita ketahui. One, Zacchaeus was a chief tax collector. Pertama, Zakheus adalah kepala pemungut cukai. Dia kepala. Two, Zacchaeus was rich. Dan yang kedua, Zakheus orang kaya. Dia bukan orang biasa atau orang miskin. Dia orang kaya. This tells us how Zacchaeus lived, and it tells us how the people viewed him. Iya, dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana Zakheus itu hidup, ya kehidupannya dia, dan juga menunjukkan kepada kita bagaimana orang memandang si Zakheus ini. Tax collectors worked for Rome. Iya, pemungut cukai itu bukan bekerja bagi orang Israel, tapi bagi pemerintah Roma yang merupakan penjajah waktu itu. Many tax collectors took more money than they should have taken, Yeah. so this made them thieves. Iya, jadi orang menyebut atau menyamakan pemungut cukai itu dengan koruptor karena apa? Dia mengambil uang lebih dari yang seharusnya orang-orang bayar. So Zacchaeus had authority and wealth, but not respect. Iya, jadi orang sering memandang pemungut cukai itu juga sebagai pencuri, dan Zakheus mempunyai otoritas atau kuasa, juga punya kekayaan, tapi tidak dihormati karena orang tahunya dia adalah pencuri atau koruptor. People avoided tax collectors, spoke evil against tax collectors, and did not trust Ya, tax orang collectors. berusaha menghindarlah sama yang namanya pemungut cukai. Orang juga ngomongin yang jelek tentang pemungut cukai, dan mereka sudah pasti orang-orang tidak percaya dengan yang namanya pemungut cukai. Kenapa? Kebanyakan nyuri. But Luke tells us something important in verse 3. Iya. Zacchaeus wanted to see Jesus. Ya, tapi di dalam ayat yang ketiga, Lukas menunjukkan kepada kita bahwa Zakheus punya keinginan yang istimewa. Dia mau melihat Yesus. Zacchaeus had many things, but he did not have what he needed. Zakheus yang namanya sebagai orang kaya, pemimpin pemungut cukai, dia punya apapun, tapi dia sekarang mempunyai sesuatu yang belum dia punya. Zacchaeus had money, but not peace with God. Zakheus punya uang, tapi dia nggak punya damai dengan Allah. Zacchaeus had power, but not salvation. Ya, Zakheus punya kuasa, tapi dia belum selamat. Zacchaeus had success, but not true life. Zakheus bisa sukses secara manusia, tetapi sebenarnya hidupnya itu belum benar. Ya, dia tidak punya hidup yang sebenarnya. This is true in America and in Ya, Indonesia. ini sama. Mau zaman Zakheus, zaman sekarang baik di Amerika tempat negara Bapak ini dan juga di Indonesia sama. A person can have much in this world and still be empty before God. Orang bisa aja punya banyak harta, orang punya banyak kemewahan, tapi hidupnya kosong atau hatinya kosong di hadapan Allah. A person can gain wealth and still lose his soul. Orang bisa mempunyai atau memiliki segala harta, tetapi kehilangan nyawanya. Dan itu adalah firman. A person can be well known by people and still not know God. Orang bisa saja terkenal atau dikenal banyak orang, tapi di hadapan Tuhan dia nggak dikenal Tuhan. Itu banyak terjadi. So this is the little man who wanted to see Jesus. Dan kita tahu Zakheus ini postur tubuhnya pendek, tapi dia mau melihat Yesus. But there was a problem. Dan itulah masalah. Badannya pendek, orang-orang banyak, dia nggak bisa lihat Yesus. The crowd was large and Zacchaeus was small. Iya, dan tadi saya bilang ya, orang-orang begitu banyak berkeliling atau mengelilingi Yesus, sementara dia orangnya pendek, dia mau lihat Yesus, nggak bisa. Zacchaeus could not see over the people. Iya, Zakheus tuh mencoba nggak bisa ya, karena dia memang pendek, sulit dia melihat Yesus. So he ran ahead and climbed up a tree. Iya, dan yang dia lakukan adalah sebelum orang lewat atau Yesus dan orang-orang lewat dari jalan itu, dia udah duluan dan dia naik ke sebuah pohon. This was unusual. Ini nggak umum ini, nggak lazim ini. Orang yang seperti ini mau lihat Yesus sampai dibela-belain naik pohon. A rich man did not usually run in public or climb a tree because this would not look honorable. Iya. Orang kaya ini nggak biasa begini nih. Dia lari, dia naik pohon. Karena apa? Kalau itu dilihat orang itu memalukan sebenarnya.
but Zacchaeus did. Tapi namanya sudah niat ya. Zakheus melakukan itu juga walaupun itu sebenarnya memalukan. Why? Mengapa? Because he wanted to see Jesus. Karena dia mau melihat Yesus. Zacchaeus was willing to look foolish because he wanted to see Christ. Zakheus mau dah, nggak apa-apa dianggap orang bodoh atau kelihatan bodoh, karena memang dia punya tujuan mau melihat Yesus. You must understand this clearly. Kita harus mengerti ini secara jelas. Zacchaeus was not climbing the tree to earn salvation. Zacchaeus climbed because he wanted to see Jesus. Zakheus awalnya sebenarnya naik ke pohon bukan untuk mendapatkan keselamatan sebenarnya, tapi awalnya dia mendaki atau dia menaiki pohon itu sebenarnya ingin melihat Yesus, itu awalnya. At this point, Luke does not tell us everything Zacchaeus understood. Pada poin ini sebenarnya Lukas tidak memberitahukan kepada kita segala sesuatu dari yang Zakheus mengerti. Luke does not tell us what Zacchaeus felt in his heart. He simply tells us what Zacchaeus did. Lukas tidak memberitahu apa yang ada dalam isi hati dari Zakheus. Tapi yang Lukas sampaikan, yang Lukas beritahukan pada kita, apa yang Zakheus lakukan. Dia naik ke atas. Zacchaeus wanted to see Jesus, so he climbed a tree. Zakheus mau melihat Yesus karena dia nggak bisa lihat kalau dari bawah, pendek. We know that Zacchaeus is lost because the logic of the text shows us this. Kan kita tahu bahwa Zakheus itu orang yang tersesat atau orang yang terhilang karena secara logika ayat-ayat di dalam Lukas 16 itu tunjukkan kepada kita. We also know that any person who does not have Jesus Christ as their Savior is lost. Dan kita tahu orang-orang yang tanpa Yesus di hatinya, semua mereka sudah pasti adalah orang-orang yang tersesat. Zacchaeus had wealth, but he needed mercy. Zakheus punya kekayaan, tapi tetap dia membutuhkan rahmat Tuhan. But I want to tell you the good news of this text. Dan saya mau memberitahukan kabar baik dari ayat ini. Jesus seeks the lost, and grace changes the life. Yesus mencari orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tersesat, dan anugerah mengubah kehidupan seseorang. And this is still true today. Dan ini masih berlaku sampai saat ini, nyata ini kebenaran sampai hari ini. This is how God often works in a person. He shows them their need. Dan inilah cara Allah bekerja kepada seseorang. Dia tunjukkan kebutuhan dari orang yang tersesat itu. God makes the person see that something is wrong. Allah membuat seseorang itu mengerti bahwa sesuatu itu salah. God makes the person understand that money cannot save. Allah memberitahukan kepada manusia bahwa uang tidak bisa, tidak mampu menyelamatkan manusia. God makes the person understand that position cannot save. Allah membuat kita juga mengerti atau membuat orang mengerti bahwa posisi tidak bisa juga menyelamatkan manusia. God makes the person understand that religion without Christ cannot save. Dan Allah juga memberitahukan kepada manusia atau kepada kita bahwa agama tanpa Kristus juga tidak bisa menyelamatkan semua orang. Before a person is saved, God must open the heart. Kalau sebelum orang itu bisa diselamatkan, Allah sendiri harus membuka hati dari orang itu. Here is another great truth in this passage. Dan inilah sebenarnya salah satu kebenaran yang luar biasa dalam ayat-ayat ini. Zacchaeus was trying to see Jesus, but Jesus was coming to seek Zacchaeus. Awalnya Zakheus yang mau melihat Yesus, tapi justru Yesuslah yang mendatangi atau mencari Zakheus. Zacchaeus climbed the tree to look, but Jesus came to that place and looked up. Zakheus tadinya awalnya naik ke atas pohon dan mau memandang Yesus, tapi justru Yesus datang ke tempat di mana ada Zakheus, ke bawah pohonnya di mana ada Zakheus, dan justru melihat ke atas dan melihat Zakheus di atas. Zacchaeus thought he was searching, but he was the one being sought. Zakheus berpikir, wah saya yang harusnya mencari Yesus, tapi sebenarnya terbalik, justru Yesuslah yang mencari Zakheus. Jesus had already come to Jericho with a purpose to seek and to save the lost. Dan ingat, dari awal sudah disebutkan bahwa Yesus tujuannya datang ke Yeriko, itu ayat 10, mencari dan menyelamatkan yang terhilang. This is the truth.
Ini kebenaran. We do not begin with God, God begins with us. Bukan kita yang mulai dengan Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mulai dengan kehidupan. This is why the Apostle John said this in 1 John 4:10. Iya, itulah yang disebutkan di dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 10. Di situ dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah yang aktif, bukan kita. Here is the good news of this text. Ya, dan inilah kabar baik dalam perikop ini. I don't know if you've gotten it yet, so I want to say it again. Ya, apakah Bapak Ibu sudah mengerti? Tapi ini yang saya mau ulangi. Jesus seeks the lost, and grace changes the life. Yesus mencari yang tersesat atau yang terhilang, dan anugerah mengubah kehidupan. Let's see how the seeking Savior comes to Zacchaeus. Kita akan lihat bagaimana juru selamat yang mencari itu datang kepada Zakheus. Consider verse 5. Nah, kita melihat ayat yang kelima, Lukas 19 ayat yang kelima. Jesus comes to the place where Zacchaeus is. Jadi Yesus datang di tempat di mana Zakheus nongkrong atau nangkring di atas pohon itu. Jesus stops, looks up, and speaks. Yesus datang, kemudian dia berhenti, dia memandang ke atas, dan dia bicara kepada Zakheus. Jesus says, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. Yesus bilang, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Did you hear that? Dengar kata-katanya Yesus. Jesus calls Zacchaeus by name. Zakheus itu dipanggil secara khusus namanya oleh Yesus. Jadi Yesus langsung mengarahkan nama Zakheus itu langsung dipanggil. Zacchaeus did not call out to Jesus to introduce himself to Jesus, but Jesus knew Zacchaeus. Jadi tanpa Zakheus perkenalan pun Yesus sudah tahu bahwa itu orang di atas namanya Zakheus, langsung dipanggil nama. This is not by chance. This is the purpose of Christ. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tujuan kenapa Yesus datang ke situ. I don't know if you've got this yet or not, Ya, saya nggak tahu apakah masih kita belum mengerti atau tidak. but Jesus seeks the lost and grace changes them. Lagi diulang lagi, Yesus datang untuk mencari atau menyelamatkan yang terhilang, dan anugerah mengubah kehidupan. I can remember the day when Jesus called my name. Ya, saya ingat waktu Yesus memanggil saya, memanggil nama saya. And that's the only reason why I'm here today. Dan itulah sebabnya, alasan itu, kenapa Yesus panggil nama saya, alasan kenapa saya ada di Indonesia, ada di Pondok Aren, ada di balik mimbar malam ini. Now notice the word must in verse 5. Ya, lihat dari ayat yang kelima, di situ ada kata aku harus. Makanya tadi saya ulang-ulang, aku harus, kata Yesus, aku harus. Jesus says today I must abide at thy house, and Jesus is not asking a question or making a suggestion. Jesus is speaking with a purpose. Ya, jadi dikatakan dari ayat yang kelima itu sebenarnya Yesus bukan mau bertanya, bukan juga mau memberi saran, tapi Yesus berbicara karena memang dia punya rencana atau tujuan kepada Zakheus. Aku harus menumpang di rumah. Jesus is not asking a question. Jesus must go to Zacchaeus. Jadi tanpa bertanya, langsung Yesus bilang, aku harus menumpang di rumah. Why? Mengapa? Verse 10 gives the answer. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Mengapa Yesus harus menumpang? Karena alasannya yang 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jesus must go to Zacchaeus because this is why he came. Yesus datang ke rumah Zakheus. Kenapa? Karena memang itulah tujuan dia datang ke dunia ini. The Son of Man came to seek. The Son of Man came to save. The Son of Man came for the lost. Jadi anak manusia datang untuk mencari, anak manusia datang untuk menyelamatkan, anak manusia datang untuk orang yang terhilang atau yang tersesat. I don't know if you've gotten it yet or not. Lagi, apakah kita udah ngerti atau belum? Ini akan saya ulangi lagi. Jesus seeks the lost and grace changes Lagi, the life. Yesus mencari orang yang terhilang atau yang tersesat, dan anugerah mengubah kehidupan orang.
Zacchaeus wanted to see who Jesus was, but Jesus already knew Zacchaeus by name. Iya, yang Zakheus sebenarnya mau melihat siapa Yesus. Siapa Yesus sebenarnya, itu tujuannya Zakheus. Tetapi justru Yesus sudah mengetahui nama Zakheus langsung tanpa perlu perkenalan. Langsung panggil nama. Zacchaeus was in the tree, but Jesus came to the tree. Ya, jadi sebenarnya Zakheus naik ke pohon, tapi Yesus datang ke pohon di mana ada Zakheus itu. Zacchaeus looked at Jesus, but Jesus stopped and looked up at Zacchaeus. Zakheus memandang atau melihat kepada Yesus, tapi Yesus datangi pohon di mana ada Zakheus, dia berhenti, dia melihat ke atas dan memanggil nama Zakheus. Jesus did not pass by, Jesus did not ignore him, Jesus called him by name. Yesus tidak melewati atau meninggalkan si Zakheus ini. Yesus juga tidak menghindarkan atau mencuekin si Zakheus, tapi justru Yesus berhenti dan langsung panggil nama Zakheus. That is the seeking Savior. Itulah juru selamat yang mencari orang yang tersesat. That is the good news for you. Dan itulah kabar baik bagi kita. Maybe you've heard this already, Iya. Lagi, diulangi lagi. but Jesus seeks the lost and grace changes the life. Yesus mencari orang yang tersesat dan anugerah mengubah kehidupan manusia. This teaches us that salvation begins with the Lord. Ya, ini kita diajari di sini ada prinsip bahwa keselamatan itu dimulai dari Tuhan atau dari Yesus, bukan dari manusia dan bukan dari kita. God is the one who seeks, calls, and saves. That is why 1 John 4:19 says, we love him because he first loved us. Allah adalah dia atau orang yang pribadi yang mencari, memanggil dan menyelamatkan. Itulah sebabnya di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dikatakan, kalau kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. The love of God comes first, the grace of God comes first, the call of Christ comes first. Kasih Allah itu lebih dulu kepada manusia, kemudian anugerah Allah juga lebih dahulu kepada manusia, dan panggilan Kristus itu datang lebih dahulu kepada manusia daripada kita yang mencari Dia. We cannot save ourselves. Dan ingat, bukan kita yang menyelamatkan diri kita, dan kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. But here's the good news that you might have heard before. Dan ini lagi diulang lagi bahwa Jesus seeks the lost and grace changes the life. Kristus atau Yesus mencari yang terhilang atau yang tersesat, dan anugerah mengubah kehidupan manusia. Many people know facts about Jesus, stories about Jesus, the words that Jesus said, and many know things Jesus did. Banyak orang yang tahu mengenai fakta mengenai Yesus, kemudian tahu mengenai cerita Yesus dan apa yang Yesus katakan atau kata-kata Yesus, tapi banyak orang yang tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya dan apa yang Yesus lakukan itu banyak orang yang tahu. But knowing facts about Jesus is not the same as being known by Iya, ingat Jesus. ini ya, tahu mengenai Yesus, tahu mengenai cerita Yesus, tahu apa yang Yesus lakukan, tahu apa yang Yesus katakan, tidak sama dengan kalau kita sendiri dikenal Yesus. Beda. Then Jesus says to Zacchaeus, make haste and come down. Iya, dan Yesus katakan, segeralah turun, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. And Zacchaeus comes down. Dan segera Zakheus turun, dia nggak lama-lama, dia nggak nunggu lagi di atas pohon itu. Why? Mengapa? Because when Jesus calls, Zacchaeus responds. Iya, karena waktu Yesus memanggil, dia tidak menunda-nunda. Zakheus langsung turun, dia cepat merespon. The text is simple. Jesus speaks, Zacchaeus obeys. Iya, dan Alkitab katakan dari ayat 6, lalu Zakheus segera turun, tidak pakai ditunda. Because Jesus seeks the lost and grace changes the Iya life. lagi, karena apa? Karena Yesus mencari orang yang tersesat dan yang terhilang, dan anugerah mengubah kehidupan. So we have seen a lost man and a seeking Savior. Jadi kita melihat ada orang yang tersesat dan ada juru selamat yang mencari. But when the seeking Savior calls a lost man, grace does not leave that man the same. Iya, dan ketika juru selamat mencari dan memanggil orang yang tersesat itu, orang yang tersesat itu
yang diubah oleh anugerah Tuhan tidak akan dibiarkan sama seperti hidupnya dahulu. That brings us to the third movement of the text. Ya, dan inilah poin yang ketiga dari perikop ini. A changed life. Hidup yang diubah atau hidup yang sudah berubah. In verses 6 to 10. Dan itu ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Luke tells us that Zacchaeus receives Jesus with joy in verse 6. Dan ayat yang ke-6 dikatakan Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jelas sekali ya bahwa Zakheus respon dengan baik. But the crowd responds differently. Nah, Zakheus responnya baik, tapi orang banyak responnya nggak baik. The people complain and say in verse 7, he is gone to be guest with a man that is a sinner. Ya, justru ketika Zakheus responsnya bagus, orang-orang malah ada yang nggak senang, ada yang nggak suka dengan merespon dari ayat yang ke-7. Justru mereka bersungut-sungut, nggak terima gitu. Kenapa Yesus memperhatikan orang berdosa seperti Zakheus? The crowd sees Zacchaeus as a sinner and speaks against Jesus for going to Zacchaeus. Jadi orang-orang itu memandang Zakheus itu orang berdosa, ya, dan mereka berbicara yang menentang Yesus karena Yesus itu mau menumpang ke tempat orang berdosa atau ke tempat pemucuka itu si Zakheus ini. But Jesus has already said, today I must abide at thy house. Tapi Yesus sudah bilang dari awal, aku harus menumpang di rumahmu, di rumah Zakheus. This is the grace of Jesus. Mengapa? Karena inilah yang dimaksud dengan yang namanya anugerah Tuhan Yesus Kristus. Because remember, Jesus seeks the lost and grace changes Karena them. apa? Ingat bahwa Yesus mencari orang yang tersesat dan anugerah mengubah kehidupan seseorang. Then Zacchaeus stands and speaks in verse 8. Dan kita lihat dari ayat yang 8. Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Oke, ayat yang ke-8. Tuhan, ini kata-kata Zakheus. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. This is a real change. Inilah perubahan yang sebenarnya, yang sejati. Zacchaeus speaks about money, the poor, and making wrong things right. Zakheus berbicara mengenai uang, mengenai yang miskin, dan membuat hal-hal yang dulunya salah jadi benar sekarang. The man who had taken from others now gives to others. Dulu dia ambil banyak, dia curi atau dia korupsi dari banyak orang. Sekarang setelah menerima Yesus, justru dia memberi kepada orang lain. The man who had become rich through sin now repents. Orang yang jadi kaya karena dosa, karena curang atau karena mencuri korupsi, justru dia sekarang sudah bertobat. And this is not hidden, this is public. Dan ingat, ini nggak sembunyi-sembunyi ya, nggak tertutup. Ini terbuka, dilihat banyak orang. Why? Mengapa? Because Jesus seeks the lost and grace changes Lagi, them. kalau belum mengerti, diulang lagi. Karena Yesus mencari yang tersesat atau yang terhilang, dan anugerah mengubah kehidupan seseorang. We must understand this clearly, though. Kita harus mengerti ini secara jelas. Zacchaeus is not trying to earn salvation, but responding to salvation. Bukan Zakheus yang mencari keselamatan, tetapi justru ketika Yesus memang mengatakan apa yang menjadi tujuannya, Zakheus itu merespon dan akhirnya dia menerima Yesus, dia menerima keselamatan itu. Zacchaeus is not paying Jesus. Zacchaeus is not bargaining with God. Ya, Zakheus tidak bayar Yesus ya untuk dapat keselamatan, tidak. Zakheus juga tidak menawar Yesus, tidak ada negosiasi sih. Zacchaeus has been changed by grace. Zakheus diubah karena anugerah Tuhan Yesus. Compare Zacchaeus with the rich ruler in Luke chapter 18. Ya, kalau kita bandingkan antara Zakheus pemucukan dengan orang kaya di dalam Lukas pasal 18. The rich ruler went away sad and kept his wealth. Ya, tadinya kan dia mau ikut Yesus ya, atau dia mau mendapatkan hidup yang kekal, tapi setelah Yesus katakan jualah hartamu dan kasih orang miskin, nggak jadi, dia pulang dengan sedih. Zacchaeus receives Jesus with joy and gives freely. Iya. Zakheus menerima Yesus dengan sukacita, dan setelah dia diubah Yesus, justru dia memberi juga dengan bebas ya, dengan sukacita, freely dia kasih kepada orang lain.
What explains the difference? Apa yang membuat jadi jelas perbedaannya antara Grace. orang kaya dan Sakeus? Itulah yang dimaksud dengan anugerah. Grace changes what a person loves. Grace changes what a person seeks. Grace changes how a person lives. Iya, anugerah mengubah apa yang seseorang sukai atau yang seseorang cintai. Anugerah membuat orang juga mengubah orang apa yang dia cari. Dan juga anugerah mengubah bagaimana seseorang akhirnya hidup dari yang lama jadi hidup yang baru. Because I don't know if you heard this or not. Lagi, apakah kita udah makin mengerti atau belum? Jesus seeks the lost and grace changes the life. Yesus mencari orang yang tersesat atau yang terhilang. Dan anugerah mengubah kehidupan seseorang. Then Jesus speaks in verse 9, "This day is salvation come to this house." Dan ayat 9, Yesus katakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Salvation has come. Keselamatan sudah datang atau sudah diterima oleh Sakeus ini. Zacchaeus did not give to be saved. Zacchaeus gave because salvation had come. Ingat ini ya, bahwa Sakeus memberi bukan supaya dia diselamatkan Yesus. Bukan. Tapi dia setelah diselamatkan Yesus, dia justru memberi. Then Jesus explains the whole passage in verse 10. Ya, dan satu perikop ini disimpulkan oleh Yesus di ayat yang ke-10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. This explains why Jesus stopped. This explains why Jesus called Zacchaeus. This explains why Zacchaeus changed. Iya, ini menjelaskan mengapa Yesus berhenti di bawah pohon di mana ada Sakeus. Ini juga menjelaskan mengapa Yesus memanggil nama Sakeus. Dan ini juga menjelaskan mengapa akhirnya Sakeus diubah oleh Tuhan. Because Jesus seeks the lost and grace changes Ya, the life. lagi dan lagi dan lagi. Kenapa? Karena Yesus mencari yang tersesat atau yang terhilang dan anugerah mengubah kehidupan seseorang. So everybody's favorite part of the sermon, Iya, kita ada di bagian yang paling disukai oleh jemaat. the conclusion. Kesimpulan. Mau selesai maksudnya ya. Nggak lama lagi nih kalau aja. Bentar lagi selesai, tenang aja. This story is not mainly about Zacchaeus, but about Jesus. Nah, ini bukan cerita terutama mengenai Sakeus, bukan. Tokoh utama sebenarnya adalah Yesus sendiri. Jesus came to seek and to save the lost. Ya, Yesus yang adalah anak manusia datang tujuannya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Zacchaeus went up the tree to see Jesus. Jesus came to the tree and called Zacchaeus, and Zacchaeus came down and received Jesus with joy. Ya, awalnya Sakeus mau naik ke pohon karena mau melihat Yesus, tapi justru Yesus mendatangi pohon di mana ada Sakeus. Dia berhenti melihat Zacchaeus di atas dan memanggil namanya. Dan kemudian setelah Yesus bilang, aku harus segera turun, aku harus menumpang di rumahmu, Sakeus turun dengan segera dan dia menerima Yesus dengan sukacita. Luar biasa. But Jesus did not stop at that tree in Jericho. Ya, dan ingat, waktu Yesus berhenti di mana ada pohon, ada Sakeus di situ, Yesus nggak berhenti hanya di pohon itu. Jesus kept walking toward Jerusalem and another tree. Ya, dan Yesus setelah dari tempat atau pohon di mana ada Sakeus, dia terus berjalan lagi selanjutnya ke Yerusalem. Nanti dia akan menuju ke satu pohon berikutnya, tanda kutip pohonnya. Jesus went to the cross. Iya, yang dimaksud dengan pohon tanda kutip adalah Yesus akhirnya menuju ke ini, kayu salib akhirnya. Bukan hanya berhenti di pohon di mana ada Sakeus, tapi akhirnya dia berhenti di mana dia harus mati dan menyerahkan nyawanya untuk kita orang-orang tersesat. At the cross, Jesus died for sinners. At the cross, Jesus paid for sin. At the cross, salvation was secured. Di kayu salib, di pohon di mana Yesus digantung yaitu kayu salib. Yesus mati untuk orang-orang berdosa. Yesus bayar dosa-dosa dan Yesus memberikan keselamatan dan keselamatan itu aman. So I must ask you a clear question. Dan ini yang menjadi pertanyaan Bapak ini kepada kita semua. Do you only know about Jesus or do you know Jesus? Ya, apakah kita hanya tahu mengenai Yesus atau kita tahu yang sebenarnya mengenai Yesus?
Has Christ called you, saved you, and has grace changed your life? Ya, apakah Kristus atau Tuhan Yesus sudah memanggil nama kita seperti dipanggil nama Yesus? Apakah dia juga sudah menyelamatkan kita? Dan apakah anugerahnya sudah mengubah hidup kita? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Because the truth in Zacchaeus' story is the same truth today. Iya, karena apa? Kebenaran di zaman Zakheus ini atau zaman Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ini masih sama kebenarannya dengan saat ini, saat di mana kita. Jesus seeks the lost and grace changes the life. Yesus mencari orang yang terhilang atau tersesat dan anugerah mengubah kehidupan seseorang. Let's pray. Mari kita berdoa. Our gracious God, Bapa kami yang murah hati, we pray that you would make this truth plain to us. kami berdoa biarlah kebenaran ini menjadi jelas dengan sederhana bagi kami semua. If there is any here that know not Jesus, Bila ada di tempat ini yang belum mengenal Kau Tuhan, may they cry out to Him today. biarlah mereka meminta, berseru kepada Tuhan malam ini, saat ini. For those who know Jesus, Dan bagi mereka yang sudah mengenal Kau Tuhan, may they rejoice that they who were once lost are found. biarlah mereka semua boleh bersukacita karena dulu kami yang sudah mengenal Tuhan, kami orang-orang tersesat dan sekarang sudah diselamatkan Tuhan. And may they live in the grace that changes lives. Dan biarlah kami yang sudah selamat, kami semua hidup dalam anugerah Allah, anugerah Tuhan yang mengubah kehidupan kami semua. In Jesus' name, amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Thank you. Oke. Baik, puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita bersyukur malam ini Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita akan sama istri. Nanti Bapak Iwan boleh maju. Yes, Mas. So, they like to call you and your wife to go to the front. They want to give you something. Okay. Pertama-tama mungkin saya You have to face them. Oh, we have to face it. Like this. pertama-tama saya atas nama jemaat mengucapkan terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu semua yang sudah hadir di tempat ini juga. Saya tahu juga memang undangannya sedikit mepet, tapi puji Tuhan kita semua dapat hadir di tempat ini dan menikmati firman Tuhan yang cukup indah yang membuat kita bertumbuh secara kerohanian kita sebagai orang percaya. Itu yang paling utama. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebentar aja biar mungkin tahu ya, karena kan. Oke. Okay, he just want to say that on behalf of this church, he want to say thank you to all those who come tonight. Yeah, and on behalf of Grace Baptist Church on the island, not US. Well, yeah, we'd like to thank you for the chairman and for the gospel. And it was blessing us tonight. So again, we'd like to thank you very much for the chairman and the gospel that you have served us tonight. Oke, katanya Bapak ini terima kasih untuk apa yang disampaikan. Katanya itu jadi berkat bagi kita semua yang ada di sini ya. Terima kasih atas Dengan Pastor Nathan and also Stacy. And we have a little gift for you. This is from us, from Jemaat Pondok from Baptist Church. So we hope that you like the little gift that we just prepared for you. Amen. And what to invite Pak Ilawan? Oke. Kayaknya nggak usah diterjemahin ya. Bahasa Pondok. Okay. See the camera. Look at the camera. Yes. Okay.
Ya. Smile. Oke. Request again, please. 1, 2, 3, thank you. We don't want to break your camera. Yeah. Oke. Oke, American style. Jadi terima hadiah langsung dibuka. Betul ya? It's American style. Nanti gayanya Amerika. Nanti dibawa pulang suatu beda dulu. Lihat langsung. Oke. Oke. Show to the camera and take picture again. 1, 2, 3, once again. 1, 2, 3, thank you. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Kamsya. Oke, selesai. Baik, itu aja yang boleh mungkin saya sampaikan. Mungkin tidak ada pengumuman lain. Bapak Jimmy mungkin mau menyampaikan pengumuman yang lain untuk ibadah dan untuk kegiatan jemaat. Silakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran pada malam jam doa hari ini. Jadi memang ibadah pada jam doa hari ini digabung menjadi KKR. Nah, terima kasih kepada Bapak Pendeta Nathan Bramlett. Thank you very much sir for God's word today. And then God bless you and your family. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih untuk Bapak Pendeta Bramlett yang sudah memberikan firman Tuhannya, contoh Zakheus dan sebagai contoh figur kita yaitu Tuhan Yesus dan contoh pengikut Yesus yang diubah hidupnya yaitu Zakheus. Dan hari ini Bapak Ibu untuk pengumuman jangan lupa besok kita pukul 8 ada acara ibadah kenaikan Yesus Kristus di tempat ini. Ya, kita akan adakan ibadah dan kemudian besok juga pemuda-pemudi akan ada retreat berbarengan. Nah, yang memang tidak retreat ibadah di sini. Kemudian pada hari Jumat itu pukul 10 kita akan kembali datang ke GBI Salom Palmerah untuk menghadiri acara undangan hamba Tuhan di sana. Dan hari Sabtu itu juga ada undangan di Salom untuk kaum wanita yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Nathan Bramlett. Ya, mohon kehadiran Bapak Ibu semua. Hari Minggu seperti biasa kita ibadah di tempat ini pukul 9.15. Baik, itu saja firman Tuhan, pengumuman yang disampaikan dan terima kasih untuk hadirin Bapak Ibu semuanya juga Bapak Pendeta Nathan Bramlett atas kehadiran bersama dengan keluarga. Untuk doa penutup, silakan Bapak Pendeta Evan Bramlett. Baik, tadi memang sudah diingatkan untuk hari Jumat tanggal 15 seminar hamba Tuhan. Bukan hanya laki-laki ya, tapi pelayan-pelayan Tuhan perempuan pun diundang hadir ya. Acara di GBI Salom jam 10, Bapak Nathan ini akan menyampaikan firman Tuhan. Hari Sabtunya tanggal 16 jam 10 juga, jam 10 pagi itu kaum wanita Jabodetabek, Ibu Stacy yang akan menyampaikan firman Tuhan. Diterjemahkan oleh Miss Karen, bukan saya. Miss Karen yang diterjemah. Kaum wanita jam 10 hari Jumat pagi, hari Sabtu juga jam 10. Oke? Itu saja ya, pengumuman. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Ya, baik. Mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu, kesempatan, kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah diperdengarkan oleh hamba-Mu jauh-jauh dari Amerika datang ke tempat ini dengan sukacita membagikan berkat firman Tuhan kepada kami. Kami diingatkan bahwa kami diselamatkan Tuhan bukan karena kami yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kami. Kami semua orang-orang tersesat dan karena anugerah-Mu Engkau menyelamatkan kami orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan, makanan
rohani yang sudah kami terima. Dan kami juga bersyukur untuk makanan jasmani yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan sebelum kami memakannya, kami mohon Tuhan yang memberkati agar makanan ini boleh menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Dan kami serahkan juga Tuhan istirahat kami malam hari ini, dan juga perjalanan kami pulang Tuhan meninggalkan tempat ini. Biarlah Tuhan akan menimbakan kami tempat tujuan dan rumah kami dengan aman dan selamat. Dan biarlah besok juga Tuhan, di mana jemaat-jemaat juga mengadakan ibadah di jemaat lokal masing-masing, peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan memberikan kepada kami lagi kekuatan kesehatan untuk menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama. Terima kasih ya Tuhan untuk jemaat di tempat ini. Untuk Bapak Pendeta Site, kami terus doakan biar Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan Bapak Pendeta Site. Dan juga terima kasih untuk GB-GB yang hadir khususnya dari Banten ini, yang dengan sukacita datang untuk memuji muliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan memberkati semua hamba Tuhan yang lain di GB Banten dan sekitarnya. Tuhan lindungi rumah-rumah ibadah, jauhkan segala macam gangguan, hambatan ataupun tantangan. Biar kami Tuhan, GB di Indonesia, boleh terus memuji dan memuliakan nama, menyebarkan Injil-Mu tanpa ada halangan rintangan Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh disebarluaskan, ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan juga Bapak Tom dan juga Ibu Tom. Biarlah Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan, menyempurnakan kesehatan. Dengan kesempurnaan kesehatan, Bapak Ibu Tom juga boleh luasa melayani Tuhan. Dan juga misi-misi Tuhan dari luar negeri, dari negara manapun yang melayani Tuhan, yang mengasihi bangsa kami, Tuhan yang memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua seluruh doa permohonan kami dalam tangan kasih-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik. Silakan kembali Bapak Ibu. Baik, setelah ini silakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa ke samping nikmati hidangan, dan tadi sudah didoakan oleh Bapak Pendeta Evan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Oke.
tinggal berapa lembar aja sih?